Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abtar, NIM 1931042072 dari kelas PJKRG angkatan 2019, prodi jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Tujuan dari membuat video ini guna memenuhi tugas final mata kuliah perkembangan motorik. Baiklah, di sini saya membuat PowerPoint untuk menjelaskan tentang materi perkembangan motorik, yaitu yang pertama, konsep perkembangan motorik. Motorik sebagai istilah umum untuk berbagai bentuk perilaku gerak manusia, sedangkan psikomotorik khusus digunakan pada domain mengenai perkembangan manusia yang mencakup gerak manusia. Jadi, motorik ruang lingkupnya lebih luas daripada psikomotorik. Meskipun secara umum motorik sinonim digunakan dengan istilah gerak, sebenarnya psikomotorik mengacu pada gerakan-gerakan yang dinamakan alil getaran elektronik dari pusat otot besar. Perkembangan merupakan istilah umum yang mengacu pada kemajuan dan kemunduran yang terjadi hingga akhir hayat. Pertumbuhan adalah aspek struktural dari perkembangan, sedangkan kematangan berkaitan dengan perubahan fungsi pada perkembangan. Jadi, perkembangan meliputi semua aspek dari perilaku manusia dan sebagainya. Hasil hanya dapat dipisahkan ke dalam periode usia. Dukungan pertumbuhan terhadap perkembangan sepanjang hidup merupakan suatu yang berarti. Oleh karena itu, perlunya mempelajari perkembangan motorik selama anak-anak. Pengertian perkembangan motorik. Perkembangan motorik adalah suatu perubahan dalam perilaku gerak yang memperlihatkan interaksi dan kematangan makhluk dan lingkungannya. Pada manusia, perkembangan motorik merupakan perubahan kemampuan gerak dari bayi sampai dewasa yang melibatkan berbagai aspek perilaku dan kemampuan gerak. Aspek perilaku dan perkembangan motorik saling berpengaruh satu sama lain. Perkembangan motorik merupakan sebuah bidang studi. Secara pasti, apa yang kita pelajari dalam perkembangan motorik sesungguhnya sesuatu yang masih bersifat kontroversial. Kontroversi ini merupakan muncul sejak awal tahun 1974, di mana 6 orang ahli dalam bidang perkembangan motorik menemui apa yang disebut dengan menggambarkan fokus penelitian pada perkembangan motorik. Seorang pakar perkembangan motorik yaitu Keough dalam Faikne 1996 yang menjelaskan bahwa perkembangan motorik dapat didefinisikan sebagai perubahan kompetensi atau kemampuan gerak dari mulai bayi, infansi, sampai masa dewasa, adulthood, serta melibatkan berbagai aspek perilaku manusia. Kemampuan motorik dan aspek perilaku yang ada pada manusia ini mempengaruhi perkembangan motorik, dan perkembangan motorik itu sendiri mempengaruhi kemampuan dan perilaku manusia. Akhirnya, pada tahun 1988, Roberto selanjutnya mengklarifikasi peranan dari para ahli perkembangan motorik melalui penjelasannya bahwa kita berupaya untuk meningkatkan pemahaman dalam 3 hal seperti berikut. Yang pertama, kita mencoba untuk memahami perilaku gerak, motor, behavior, apa yang terjadi dan mengapa hal itu terjadi. Yang kedua, kita berusaha untuk mengerti apa perilaku sekarang sama dengan perilaku sebelumnya dan mengapa. Dan yang ketiga, kita mencari tahu apa perilaku sekarang dan akan berubah
serupa dengan perilaku yang akan datang dan mengapa. Perbedaan perkembangan kematangan dan pertumbuhan. Perkembangan mencakup kedua unsur yaitu kematangan dan pertumbuhan. Perkembangan merupakan istilah umum yang merujuk pada kemajuan dan kemunduran yang terjadi hingga akhir hayat. Pertumbuhan merupakan aspek spiritual dari perkembangan, sedangkan kematangan berkaitan dengan perubahan fungsi pada perkembangan manusia. Mengukur pertumbuhan antropometri, cabang ilmu pertumbuhan manusia dan mengukur tubuh manusia disebut juga dengan antropometri. Antropometri ini mengukur sebagai berikut. Yang pertama tinggi badan, yang kedua berat badan, yang ketiga panjang bagian-bagian tubuh seperti mengukur langsung panjang betis. Keempat, luas badan, komposisi badan seperti tulang, otot, organ, dan jaringan selain daripada lemak. Yang kelima, keliling badan terdiri dari kepala, leher, pergelangan, tangan, betis, paha, dan panggul. Mengukur kematangan. Kematangan adalah kemajuan yang bersifat kuantitatif dan kuantitatif. Mengukur kematangan siswa lebih sering digunakan metode untuk menentukan usia kerangka skeletal agent dengan sinar X. Mengukur kematangan dengan melihat usia gigi atau dengan melihat ciri-ciri jenis kelamin. Mengukur perkembangan motorik. Karena banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik seperti proses kelahiran, lingkungan fisik, aktivitas fisik, dan latihan secara teratur, maka untuk mengukur perkembangan motorik ini dapat dilakukan secara kuantitatif maupun kuantitatif. Kita dapat mengukur keterampilan gerak dengan beberapa cara. Namun, ada dua metode yang cukup penting dalam menilai keterampilan gerak pada siswa, yaitu metode produk dan metode proses. Metode produk merupakan pendekatan untuk mengukur gerak, hasil akhir, outcome, dan gerak tersebut dianalisis. Contoh pertama, seorang siswa melakukan keterampilan melempar bola, maka hasil lemparan berupa jarak, lemparan cepat, tidaknya lemparan, serta akurat, tidaknya lemparan. Hasil yang diraih siswa itu dikategorikan sebagai produk keterampilan. Metode proses merupakan pendekatan yang berorientasi pada proses dan menekankan pada gerak itu sendiri. Ini bermaksud sebagai pola gerak atau apa yang sering disebut dengan teknik, dengan sedikit perbuatan pada teknik gerak. Contoh kedua, anak dengan tangan kanannya menggayung sambil bergerak ke depan dengan melangkahkan kaki kanannya, atau performa sikap menangkap bola. Penelitian yang menggunakan pendekatan yang berorientasi pada gerak biasanya memfokuskan pada performa teknik gerak, seperti anak yang mengupayakan untuk menerima bola secara akurat. Proses merupakan teknik yang digunakan untuk melakukan gerak. Performa anak dalam menangkap bola. Pendekatan yang berorientasi pada proses menganalisis anak dalam mengontrol bola. Prinsip perkembangan motorik. Yang pertama, bergantung pada perkembangan otot dan saraf. Yang kedua, belajar motorik tidak terjadi sebelum anak matang. Yang ketiga, mengikuti pola yang diramalkan. Keempat, dimungkinkannya menentukan norma perkembangan. Yang kelima, urutan perkembangan motorik. Yang keenam, perbedaan individu dalam laju perkembangannya motorik. Tujuan dan fungsi perkembangan motorik. Tujuan perkembangan motorik adalah mengkaji proses
pertahapan kemajuan gerak. Apakah kemampuan gerak individu tersebut sudah sesuai dengan masanya? Yang kedua, fungsi perkembangan motorik adalah penguasaan keterampilan yang tergambar tertentu. Kualitas gerak terlihat dari beberapa jauh anak tersebut mampu menampilkan tugas gerak yang diberikan dengan tingkatan keberhasilan tertentu. Perkembangan motorik hubungannya dengan perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif dan perkembangan motorik secara konstan berinteraksi. Perkembangan kognitif lebih kuat tergantung pada kemampuan intelektual. Proses interaksi secara ini nampak pada teori Piaget. Piaget dapat mengkategorikan perilaku ke dalam 4 tahap perkembangan kognitif, yaitu 1. Sensori motorik lahir sampai 2 tahun, preoperasional 2 tahun sampai 8 tahun, konkret operasional 8 tahun sampai 11 tahun, formal operasional 11 tahun sampai 12 tahun. Baiklah, itulah tadi penjelasan tentang materi perkembangan motorik. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap semangat. Salam olahraga. Salam.